Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perbankan ekonomi syariah yang beranggotakan yang pertama ada Pak Gita, yang kedua ada Tasya, yang ketiga ada Rika, yang keempat ada Alman, dan yang kelima ada Hadian Fadilah. Mungkin langsung saja dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Junia Puspitasari, NPM 1950-2006. Di sini saya akan menjelaskan operasional sistem syariah. Adapun konsep dasar dari operasional sistem syariah yaitu suatu sistem yang menerapkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan berdasarkan pada syariah hukum Islam, di mana dalam pelaksanaannya sangat menerapkan kejujuran. Adapun prinsip-prinsip dalam perbankan syariah yaitu prinsip mudhaharo, prinsip wadiah, prinsip musyarakah, prinsip kebajikan, prinsip jual beli, dan jasa-jasa. Prinsip mudhaharo yaitu perjanjian kedua belah pihak pemilik dana dan pengelola dana mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh. Selanjutnya ada prinsip wadiah, yaitu titipan dana dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali dan penitip dikenakan biaya penitipan. Selanjutnya ada prinsip kebajikan, yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Yaitu perjanjian dengan menyertakan modal dalam kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Ada jasa-jasa, yaitu 1. Ijaroh atau akad pemindahan hak suatu barang dengan pembayaran sewa. Yang kedua ada wakalah, yaitu pemindahan kekuasaan dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Yang ketiga ada kafalah, yaitu jaminan yang diberikan kepada penanggung. 4. Ada sab atau transaksi jual beli mata uang. Yang terakhir ada prinsip jual beli. 1. Murahaboh, yaitu akad jual beli yang telah disepakati. 2. Salam atau pembelian dengan pembayaran di muka. Ketiga ada istisah, yaitu pembelian barang sesuai dengan pesanan dan diperlukan proses pembuatan sesuai pesanan. Si bank syariah, yaitu sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana nasabah, lalu sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana, lalu sebagai penyedia jasa lalu lintas, pembayaran, dan jasa lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia Lestari, NPM 1950-200-07. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penghimpunan dana giro syariah. Yang pertama ada poin pengertian. Secara umum, pengertian dari penghimpunan dana dapat diartikan sebagai aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap dana yang diperoleh dari masyarakat. Selanjutnya ada poin jenis-jenis. Penghimpunan dana giro syariah terbagi atas 2 prinsip, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Yang pertama ada prinsip wadiah. Wadiah yang diterapkan dalam produk rekening giro adalah wadiah yad damanah, yaitu pihak yang dititipi bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Ketentuan umum dari produk tersebut adalah yang pertama, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank. Yang kedua, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan, persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, terhadap pembukaan rekening ini, bank dapat menggunakan penggantinya. Bank dapat mengganti pengganti biaya administrasi untuk sekadar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Yang keempat, ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, ada prinsip mudharabah. Dalam pengaplikasiannya, prinsip mudharabah menyimpan atau deposan bertindak sebagai salibul ma'al atau pemilik modal dan bank sebagai mudarib atau pengelola. Prinsip mudharabah ini terbagi menjadi 2, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyah. Dalam mudharabah mutlaqah, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Jadi, bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana uria ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Ketentuan umum dari produk ini yaitu
Yang pertama, bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Yang kedua, untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti atau kartu ATM dan atau penarikan lainnya kepada penabung. Yang ketiga, tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Yang keempat, deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah ini terbagi menjadi dua, yaitu mudharabah on balance sheet, yaitu merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Selanjutnya ada mudharabah muqayyadah off balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang menemukan antara pemilik dana dengan pelaksanaan usaha. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padita Nabila yang NPM 1950-2008. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tabungan syariah dan deposito syariah. Yang pertama, tabungan syariah sendiri yaitu sebenarnya alternatif bagi kita untuk menyimpan uang selain di tabungan konvensional. Sifatnya menjadi urgent saat niat kita ini pengen jadi simpanan yang bebas riba. Pada dasarnya, fungsi yang ditawarkan serupa dengan tabungan konvensional, yaitu sebagai instrumen penyimpanan uang yang bisa berasal dari penerimaan gaji bulanan, upah kerja sampingan, hasil usaha, dan lain sebagainya. Tapi ciri khas tabungan syariah adalah sistem kerja dan tujuan simpanan yang berbeda dengan tabungan konvensional. Misalnya, uang simpanan yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan berkurban, tabungan umroh, tabungan haji, atau sekedar simpanan biasa. Selanjutnya itu perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Tabungan syariah memiliki akad antar nasabah dan bank. Akad-akad yang digunakan seperti akad mudharabah tentang simpanan yang pengelolaannya diberikan kepada bank dengan sistem bagi hasil. Inilah yang menjadi salah satu keraguan besar bagi umat Islam saat menabung di bank konvensional. Sedangkan riba itu sendiri dilarang oleh agama. Tabungan syariah tidak menggunakan skema bunga, melainkan bagi hasil. Bank syariah dengan mengelola dana dan disimpan untuk disalurkan sebagai modal usaha produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungannya dibagi dalam bentuk bagi hasil kepada nasabah dengan presentasi yang sudah disepakati. Kemudian ada produk tabungan syariah di Indonesia. Yang pertama itu ada wadiyah. Akad wadiyah adalah tabungan yang berupa simpanan murni yang dikelola oleh bank syariah, di mana dana wajib dikembalikan sesuai dengan keinginan nasabah dengan bunga simpanan di bank. Akan tetapi, jika kinerja bank baik serta simpanan yang kita setorkan cukup besar, tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan bagi hasil yang besar pula. Bunga bank konvensional hanya dipengaruhi oleh kebijakan dan kondisi pasar. Syarat pembukaan rekening di bank syariah pun tidak berbeda dengan bank konvensional. Kita hanya perlu membawa dokumen seperti KTP, memenuhi syarat setoran awal, dan mengisi formulir sebagai bukti pendaftaran. Bagi mereka yang sudah memahami manfaat tabungan syariah, sudah pasti mereka memiliki tujuan-tujuan utama yang meliputi terhindar dari riba, simpanan sesuai dengan prinsip tuntunan agama, dan simpanan uang terjamin oleh lembaga resmi seperti LPS dan diawasi ketat oleh OJK. Selanjutnya ada deposito syariah. Pengertian dari deposito syariah sendiri ini adalah produk perbankan yang masuk dalam kategori produk simpanan berjangka yang dikelola menggunakan sistem syariah, yakni berdasarkan syariat Islam, di mana berprinsip menggunakan rasa keadilan dan transparansi dalam berinteraksi. Adapun di dalam prinsip syariah, uang yang Anda tempatkan di deposito syariah tidak akan mendapatkan bunga dan tidak ada istilah bunga di dalam produk syariah. Sebab bunga itu berdasarkan syariat Islam, di mana berprinsip menggunakan rasa keadilan dan transparansi
dalam berinteraksi. Adapun di dalam prinsip syariah, uang yang Anda tempatkan di deposito syariah tidak akan mendapatkan bunga dan tidak ada istilah bunga di dalam produk syariah. Sebab bunga itu hukumnya haram bagi agama Islam. Namun, deposito syariah Anda akan memperoleh bagi hasil atau nisbah. Dalam investasi syariah berlaku akad mudharabah. Akad mudharabah adalah suatu cara perhitungan keuntungan yang didapat oleh nasabah yang dilakukan dengan cara nisbah atau bagi hasil. Selain itu, nasabah berperan sebagai sahibul mo'al atau pemilik dana dan bank sebagai mudarib atau pengelola dana. Sebagai gambaran, pada saat Anda membuka deposito syariah, bank akan meminta Anda mengisi akad, yaitu perjanjian antara nasabah dan bank tentang dana yang Anda taruh di bank tersebut. Di dalam akad tersebut diatur tentang besar pembagian hasil keuntungan dan pemilihan instrumen investasi yang akan bank lakukan dengan uang Anda. Umumnya, nisbah mendapat untung yang akan semakin besar pula. Selanjutnya ada dua opsi untuk menentukan instrumen investasi. Yang pertama itu mutlakah. Arti dari mutlakah itu adalah nasabah membiarkan bank yang menentukan instrumen investasi yang akan dilakukan untuk memutar uang. Sedangkan yang kedua ada muqayyah, adalah nasabah yang menentukan instrumen investasi yang akan dilakukan oleh bank. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu materi berikutnya adalah pembiayaan atas dasar akad di perbankan syariah. Pengertian dari pembiayaan itu adalah sebuah pendanaan yang dilakukan oleh suatu pihak lain ke pihak lainnya untuk mendukung investasi yang sedang direncanakan. Jadi untuk pembiayaan itu harus ada dua orang ataupun lebih gitu. Jadi ada dua arah lah seperti itu. Lalu untuk materinya itu dari ini ada yang pertama ada falsafah pembiayaan. Jadi di dalam falsafah pembiayaan ini ada dua aspek ya. Yang pertama itu ada aspek syar'i. Aspek syar'i ini tuh maksudnya tuh tidak memiliki sifat yang masyir, gharar dan riba. Dan bidang usahanya ini harus halal seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini harus memikirkan keuntungan gitu, harus memikirkan keuntungan bagi si bank syariahnya ataupun kepada nasabahnya. Nah, walaupun tadi kan disebutkan aspek syar'i itu ada aspek syar'i, namun harus diimbangi oleh aspek ekonominya juga. Lalu yang kedua itu ada prinsip-prinsip pembiayaan. Di prinsip pembiayaan itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada prinsip bagi hasil, yang kedua ada prinsip jual beli, dan yang ketiga ada prinsip sewa menyewa. Nah, dalam prinsip bagi hasil ini ada 3. Yang pertama ada mudharabah, yang kedua ada musyarakah, dan yang ketiga ada mujara'ah. Lalu yang untuk prinsip jual beli ini ada 5, yaitu yang pertama ada bai al-muharabah, yang kedua bai al-muqayyadah, yang ketiga bai al-mutalaka, yang keempat ada bai as-salam, dan yang kelima ada bai al-istisna. Lalu untuk prinsip yang ketiga itu ada prinsip sewa menyewa, yaitu ada dibagi dua, yaitu yang pertama akad izarah, dan yang kedua itu ada akad izarah mutabiha bi at-tamlik. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada jenis-jenis pembiayaan. Nah, untuk jenis-jenis pembiayaan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama pembiayaan menurut tujuan, dan yang kedua pembiayaan menurut jangka waktu. Nah, untuk pembiayaan menurut tujuan ini ada 2 juga, yaitu pembiayaan modal kerja untuk mengembangkan pengembangan usaha.
Nah, untuk yang kedua itu ada pembiayaan investasi, ya untuk mendukung investasi atau pengadaan barang konsumtif. Lalu untuk pembiayaan menurut jangka waktu dibagi 3. Yang pertama pembiayaan jangka waktu pendek, yang kedua pembiayaan jangka waktu menengah, dan ada pembiayaan jangka waktu panjang. Nah, untuk pembiayaan jangka waktu pendek ini biasanya sekitar 1 bulan sampai 1 tahun. Nah, untuk pembiayaan jangka menengah itu dari 1 tahun sampai 5 tahun. Lalu untuk pembiayaan jangka waktu panjang itu ada yaitu lebih dari 5 tahun, seperti itu. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada analisis kelayakan pembiayaan. Untuk analisis kelayakan pembiayaan ini ada 4. Yang pertama itu ada pendekatan analisis pembiayaan. Di dalamnya itu dibagi lagi menjadi ada 5, yaitu ada pendekatan jaminan, pendekatan karakter, pendekatan kemampuan pelunasan, dan 4 pendekatan dengan studi kelayakan. Lalu yang terakhir itu ada pendekatan fungsi-fungsi bank. Lalu untuk yang nomor 2-nya itu ada penerapan prinsip analisis pembiayaan. Nah, untuk prinsip analisis pembiayaan ini dirumuskan menjadi 5C. 1 karakter, yang kedua capacity, yang ketiga kapital, yang keempat kolateral, yang kelima condition. Lalu untuk nomor 3-nya itu ada penerapan prosedur analisis pembiayaan. Dibagi menjadi 7. Yang pertama berkas dan pencatatan, yang kedua data pokok dan analisis pendahuluan, yang ketiga penelitian data, yang keempat penelitian atas realisasi usaha, yang kelima penelitian atas rencana usaha, yang keenam penelitian dan penilaian barang jaminan, yang ketujuh laporan keuangan dan penelitiannya. Lalu yang keempat itu ada penentuan kebijakan pembiayaan bank syariah. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah kebijakan umum pembiayaan bank syariah. Lalu yang kedua pengambilan keputusan pembiayaan. Nah, berikutnya ada pembiayaan multi jasa dan pelayanan jasa di ekonomi syariah. Nah, pembiayaan multi jasa di bank syariah atau ekonomi syariah mempunyai beragam layanan meliputi transaksi pengiriman uang, jual beli valuta asing, penerbitan letter of credit, gadai, take over pembiayaan atau factoring, terus ada garansi bank, dan juga masih banyak yang lain seperti transaksi kartu kredit. Nah, pada prinsipnya layanan multijasa perbankan syariah akan mengacu pada konsep ijarah atau ujrah, yaitu pembayaran atas suatu jasa. Perbedaannya dengan musyarakah dan mudarabah yang menggunakan pembagian nisbah dalam bentuk persentase, dalam pembiayaan multijasa ini, bank syariah akan menetapkan ujrah langsung dalam bentuk rupiah. Nah, yang pertama kan tadi sudah disebutkan apa saja sih layanannya. Nah, yang pertama ada take over pembiayaan atau factoring dengan konsep hilawah. Pelayanan jasa ini memungkinkan seseorang nasabah untuk melaksanakan take over kredit dan bank konvensional ke bank syariah. Terus yang kedua ada gadai atau ran. Ran atau gadai yang diatur merupakan prinsip syariah dibedakan atas 2 macam, yaitu ran takmiji atau tasjili dan ran hiyazi atau gadai. Nah, dalam praktik di perbankan syariah, barang-barang yang biasa diserahkan secara ran adalah emas benda bergerak seperti kendaraan bermotor. Skema ran ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek dan keperluan jangka yang mendesak. Misalnya, menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja, jangka pendek, dan sebagainya. Terus yang kedua ada impor syariah. Fasilitas pembayaran LC, impor atau surat kredit berdokumen dalam negeri adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan untuk melunasi pembayaran pengadaan barang yang dibeli dengan menggunakan payment method atau usage yang dibuka atas nama nasabah. Terus selanjutnya ada garansi bank dengan skema kafalah.
Dalam skema kafalah, bank syariah akan memberikan jasa dengan bertindak selaku penjamin atas pemenuhan kewajiban dengan istilah awam yaitu garansi bank. FE atau fee atau ujrah yang diterima pihak bank syariah harus disepakati di awal dalam nominal yang tetap dan tidak boleh berubah-ubah dengan kesepakatan awal kecuali dalam kontrak tertentu. Yang kedua ada yang selanjutnya ada jual beli valuta asing. Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip syarf. Syarat transaksi syarf perbankan syariah adalah mata uang asing yang diperjualbelikan harus jenis mata uang yang berbeda dan penyerahannya harus dilakukan pada transaksi spot atau tunai dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi. Terus yang selanjutnya ada ijarah atau sewa. Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan atau safe deposit box dan jasa tata laksana administrasi dokumen. Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut. Lalu selanjutnya ada pengiriman uang atau transfer antar bank dan clearing. Jasa transfer dan clearing ini bertujuan untuk mempermudah transaksi yang dilakukan oleh pengguna nasabah, bank syariah maupun bukan bank lain. Atas jasa ini, bank mengenakan biaya tertentu sesuai dengan ketentuan pihak bank sendiri. Terus selanjutnya ada penggunaan ATM bersama dengan bank lain. Nasabah bank syariah akan dimudahkan dengan adanya fasilitas penggunaan ATM bersama dengan bank lain untuk melakukan berbagai transaksi keuangan. Selanjutnya ada pembayaran dan pembelian beberapa produk via bank. Nah, layanan multijasa bank syariah telah bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam memberikan kemudahan pembayaran dan pembelian produk-produk tertentu kepada nasabahnya, seperti pembayaran telepon, pajak, listrik, biaya sekolah, pembiayaan voucher, telepon prabayar, premi asuransi, hingga pembayaran angsuran pinjaman. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau materinya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.